Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberitahu hal-hal penting dalam asesmen yang menggantikan UNBK pada nanti 2021. Nah, sudah tahukah kalian bahwa nanti UNBK itu akan digantikan menjadi asesmen nasional di tahun 2021 mendatang? Atau kamu bingung dengan ketentuan pada intinya yang dilansir dari kompas.com? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Karim mengatakan bahwa perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak mengevaluasi pencapaian peserta didik, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Kenapa sih diubah menjadi asesmen nasional? Mendikbud mengharapkan perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Nah, bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia. Selain itu juga untuk mengupgrade pendidikan agar bisa menjadi bekal bagi generasi muda di masa yang mendatang. Nah, kita bahas dulu, apa itu asesmen nasional? Ya, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar, menengah, dan menengah ya. Mutu satuan pendidikan pendidikan dinilai berdasarkan dari hasil belajar murid mendasar literasi, numerasi, dan karakter, serta kelulusan proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran informasi. Nah, diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk perbedaan sendiri, apakah asesmen nasional dan ujian nasional itu sama? Nah, itu sih jelas beda. Kalau perbedaannya untuk jenjangnya sendiri, jenjang penilaian untuk pelaksanaannya adanya di SMP, SMA, ada SMK atau MTS atau MA, untuk UN, dan untuk AKM, nah itu adanya di SD, SMP, SMA, SMK, MTS, MI, dan MA. Untuk level tingkatnya, biasanya kalau UNBK itu di level akhir, tapi kalau untuk AKM dan AKM ini ya untuk diadanya di kelas 5, 7, dan 9 atau 11 ya, 7, 5, 7, 11. Nah, subjek sensusnya ke seluruh siswa dengan untuk UN sendiri, dan untuk sensus sekolah ya juga dengan sampel murid. Nah, ini untuk yang si AKM. Tingkat jenisnya ada high stock dan low stake ya. Itu untuk AKM dan UN pasti beda. Ada UN sendiri ada high stake dan low. AKM itu ada low stake. Model soalnya, nah ini model soal nih. Ini berbeda. Ada pilihan ganda dan isian singkat untuk UN. Dan untuk yang AKM itu ada PG, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Yang selanjutnya, periode tesnya per murid. Nah, kalau untuk UN sendiri, periodenya biasanya 4 hari. Tapi kalau untuk AKM, hanya 2 hari saja. Nah, mode pelaksanaannya, kalau untuk UN sendiri adalah semi online ya, biasanya servernya disinkron dan lain-lain. Tapi kalau untuk AKM, itu adalah full online supervise atau utamanya online. Gitu kan. Metode penilaiannya kalau untuk UN sendiri adalah modenya CBT, dan untuk AKM sendiri adalah MSAT ya, atau multi adaptive testing. Nah, itu untuk perbedaan dari antara UN dan AKM. Nah, selanjutnya siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional ini? Nah, diikuti oleh satuan pendidikan, satuan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola PKBM. Dan diikuti sebagian peserta didik ya, nggak semua tapi sebagian, di 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan ini mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ya, dan satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Untuk program kesetaraan asesmen nasional dapat diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program pembelajaran. Diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidik. Nah, jadi gurunya juga dan kepala sekolah juga ikut ya untuk asesmen ini. Nah, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Hal ini dilakukan agar murid itu yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut ya. Selain itu juga
ini bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran dari setiap satuan pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan minimum pada asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM? Konten yang diukur pada literasi, membaca, dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial dan berkelanjutan, lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum yang diujikan, ya, sehingga sifatnya minimum. Ya, jadi seperti itu. Nah, mengapa diukurnya adalah literasi dan numerasi? Ya, pertama literasi itu adalah membaca ya, kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan merelaksasi berbagai jenis teks yang menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara dan warga dunia agar dapat berkontribusi aktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikirnya menggunakan konsep prosedur, ya kan, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu warga negara Indonesia dan dunia. Oke. Apa perbedaan AKM dengan survei karakter? Yang jelas beda ya. Kalau AKM itu adalah mengukur ya. Ingat, kalau AKM itu hanyalah mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematikanya atau numeriknya pada murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pembelajaran Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu iman, takwa, berakhlak, mulia, kebinekaan, global, bergotong royong, bernalar, kritis, mandiri, dan kreatif. Apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur pada AKM? Nah, untuk literasi membaca, untuk kontennya sendiri ada teks, informasi, dan sastra. Kalau di numerasinya itu ada aljabar, bilangan geometrik, pengukuran data, dan ketidakpastian. Untuk proses kognitifnya, yang pasti ada dong kalau proses kognitifnya, yaitu adalah menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan relaksasi informasi, pemahaman dan penerapan dan penalaran. Nah, untuk konteksnya persoalan sosial, budaya, dan saintifik. Untuk numerasi adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, bagaimana bentuk soal asesmen nasional ini? Nah, seperti tadi yang udah dibahas, bentuknya ya di awal ya tadi saya udah sedikit singgung, itu ada pilihan ganda. Berarti kalau pilihan ganda biasanya ABCD atau ABCDE. Ada pilihan ganda kompleks, berarti dia multiple choice kalau gampangnya. Memilih lebih dari satu jawaban. Ada juga menjodohkan ya, menjodohkan dari misalkan ada dua konteks salah jawaban gitu kan, dijodohkan ini misal mobil mana yang gambarnya car atau warnanya merah gitu kan dijadiin satu. Ada lagi isian singkat. Nah, itu biasanya isian singkat itu adalah fixed problem atau hanya sekadar satu jawaban. Misalnya 1+1 sama dengan 2, ya kayak gitu ya. Seperti itu kalau yang isian singkat. Ada lagi non-objektif, ada esai. Ya. Kan esai tahu lah ya, kita yang panjang lebar kali tinggi itu esai. Nah, kapan akan dilaksanakannya AKM? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 jenjang SMP, kelas 11 jenjang SMA dan SMK, dan untuk murid kelas 5 SD adalah bulan Agustus 2021. Kalau untuk SMA dan SMP-nya atau SMK SMP itu pada akhir Maret 2021. Wah, bentar lagi berarti kita akan melaksanakan AKM ya. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan saat AKM? Untuk murid kelas 5 sendiri itu akan mengerjakan 30 soal. Masing-masing ada literasi atau membacanya dan ada numerasi, menghitungnya. Sedangkan untuk murid kelas 8 dan kelas 11 itu mengerjakan 36 soal. Baik itu literasi dan numerasi. Berapa lama waktu pengerjaannya? Nah, untuk asesmen nasional ini kita ada 2 hari, hari pertama dan hari kedua. Untuk hari pertamanya untuk SD dan MI itu ada tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Nah, untuk hari keduanya untuk SD dan MI itu ada tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, bagaimana dengan SMP, SMA, SMK, dan sederajat? Tes literasinya ada 90 menit dan survei karakternya 30 menit tentu untuk hari pertama. Untuk hari keduanya
Survei tes numerasi itu ada 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah pembagian porsi seperti UN? Tidak ya. Jadi AKM itu mengukur kompetensi mendasar, yang paling mendasar nih, yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminat. Oleh karena itu, setiap murid, seluruh murid, akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas materi mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Adakah kisi-kisi contoh soal AKM? Tidak. Tidak ada kisi-kisinya ya, sayang sekali. Ini jadi untuk AKM sendiri tidak ada kisi-kisinya. AKM itu disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifatnya kontinum atau push menjar menjadi contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi. Apakah ada nilai dan skor minimum dalam AKM? Tidak. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Untuk menguasai asesmen nasional, kamu harus mempelajari konsep setiap materi pembelajaran dengan baik, bukan hanya menghafal materinya saja, tapi mulai dari sekarang memahami konsep dasarnya dengan bantuan video beranimasi. Nah, mungkin demikian yaitu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa klik komen dan subscribe. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya.